Welcome to T-Coder. Saya Theo Zebua. Di channel ini kita akan membahas tentang beberapa celah keamanan pada website. Dan kedepannya mungkin kita akan belajar bagaimana cara membuat website dan menerapkan security-nya juga. Dan untuk video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu celah keamanan, yaitu SQL injection. Apa itu SQL injection? Di sini kita bisa lihat di OWASP ya. OWASP ini itu Open Web Application Security Project. Di sini dikatakan bahwa SQL injection adalah serangan injeksi melalui input form dari klien ke dalam suatu aplikasi. Ya, SQL injection ini juga dapat membaca data-data sensitif dari database, dapat mengubah, menambah data maupun menghapus. Ya, ini sangat fatal sekali kalau ada celah SQL injection pada website yang kita bangun. Ya. Begitu juga kalau kita lihat pengertiannya dari BSSN. BSSN mengatakan bahwa SQL injection merupakan teknik eksploitasi dengan cara memodifikasi perintah SQL pada form input atau bisa juga pada URL ya, untuk dapat mengirimkan sintaks ke database aplikasi. Sintaks ini maksudnya sintaks atau query SQL ya. Begitu juga pada port trigger. Ya, kira-kira penjelasannya hampir sama. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih SQL injection itu bekerja. Bagaimana sih tahapan-tahapannya, di belakangnya itu dia seperti apa sih. Dan mungkin ke depan kita akan membahas bagaimana sih cara how to prevent ya. Bagaimana cara mencegah SQL injection itu terjadi pada website yang kita bangun. Baik, untuk itu di sini saya sudah menyiapkan suatu website sederhana, sangat sederhana. Ini website saya buat ketika saya semester 4 waktu kuliah ya, pemrograman web. Ini website sederhana ya, paling menggunakan Bootstrap dan segala macam. Masih menggunakan PHP natif ya, PHP murni. Langsung saja, di sini ada form login yang seperti biasa ya. Ada form login, kita bisa login dengan ID membernya, misalnya jam 01 dan passwordnya. Nah, di sini kita bisa lihat kita berhasil masuk ya, yang seperti biasa. Tapi ketika kita log out, kita ingin masuk lagi ya kan? Kita bisa membypass login ini. Kebetulan di sini ada celah SQL injection. Dari mana kita tahu? Caranya seperti ini. Kita akan memasukkan string petik 1. Jadi nanti saya akan menjelaskan kenapa ini saya tulis ya. Ini saya petik 1 or 1 sama dengan 1. Ini or maksudnya atau ya, atau 1 sama dengan 1 ini maksudnya true atau true ya kan? Ini bisa kita copy aja, kita masukkan ke password dan kita login. Nah, kita lihat, kita bisa login berhasil ya. Kita membypass authentication dari form login itu sendiri. Lalu di sini kita akan melihat seperti yang kita baca tadi, bahwa di form input kita bisa meletakkan query-query SQL ya. Itu kalau misalnya ada celah keamanan SQL injection, kita bisa menempatkan query SQL-nya pada form input ataupun pada URL nantinya. Misalnya nih, kita mencari buku, misalnya buku cyber nih. Nah, kita lihat di sini hasil pencarian menyatakan cyber ya, sesuai dengan yang kita cari, dan di URL-nya kita mendapatkan method get cyber gitu, sesuai dengan yang kita inputkan tadi.
Nah, di sini ya tidak ada apa-apa sampai kita berikan string petik 1. Coba lakukan. Nah, petik 1 ini akan memunculkan error karena misalnya nih, saya beri contoh misalnya, sebentar ya, misalnya seperti ini. Select, misalnya query-nya seperti ini, select bintang atau select all ya, from misalnya buku ya, where ya, title ya, mungkin ya, judul ya, like ya, like. Nah ini kita kan memasukkan namanya query SQL ya, kalau like pakai persen ya. Misalnya nih dolar apa gitu, dolar judul gitu kan, ini untuk bahasa PHP gitu kan. Misalnya nih kita memasukkan ini petik 1 kan. Nah, ketika ya, ini kita ganti, ini kan variabel yang kita inputkan. Ketika ini kita ganti jadi petik, nah ini otomatis akan error nih. Gimana? Nggak error, ini ada 3 petik. Ini petik 1, tutupnya ini petik 1 juga di sini. Kan? Ini untuk apa nih? Nah, ini yang membuat error. Karena kita memasukkan petik. Nah, selanjutnya, misalnya nih, kita main di URL aja ya, daripada di form input. URL kita membuat sintaks seperti misalnya komentar, supaya ini tidak error lagi, kita berikan komentar seperti ini. Ini komentar pada MySQL. Nah, dia akan muncul semua ini, semua, ya kan? Dan ini sudah terinjeksi lah ya. Cuman kita masih belum buat query SQL injection-nya. Nah, kenapa ini bisa terjadi juga? Ya kan? Ketika kita memberikan petik 1 dan komentar, nah ini apapun kode ya, yang ada di belakang komentar ini akan dianggap sebagai komentar, dan tidak akan dieksekusi sebagai program. Kan? Nah, di tengah-tengah inilah kita akan memasukkan, menginputkan, menginjeksi, menyuntikkan ya, query SQL kita. Misalnya kita ingin tahu berapa kolom sih dari table ini, berapa kolom sih dari database. Untuk table ini kita belum tahu ya tabelnya apa ya. Kita anggap saja table buku ya, mungkin berapa kolom sih dia. Nah, kita bisa cari tahu dengan cara order by. Misalnya order by, misalnya kita buat 8. Nah, ini masih belum error kan? Kita harus mencarinya sampai error. Misalnya nih, saya buat 10. Nih 10 error nih. Kalau 10 error, kita harus menurunkan angkanya. Misalnya 9 nih. Nah, 9 nggak error nih. Nah, karena 10 tadi error, berarti kita bisa asumsikan bahwa kolom yang ada pada database, pada table ini, ada 9 buah. Kita nggak tahu apa aja itu kan. Jadi kita bisa lihat nih, misalnya. Kita akan menggunakan yang namanya teknik union based ya. Di SQL injection itu ada beberapa teknik. Misalnya ada boolean based, blind SQL injection, error based, dan sebagainya. Di sini kita akan menggunakan union based ya. Kebetulan kita sudah tahu 9 kolom kan. Kita akan membuat query menyeleksi semuanya dengan cara union select kan. Kita akan membuat urutan dari 1 sampai 9 sesuai dengan kolomnya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ketika kita enter, nah kita nggak akan terjadi apa-apa kan, tapi lihat di bawah ini. Nih ada nomor 12 ini kan, kolom 3, ini kolom 2 nih pada database, ini kolom 4, kolom 8 nih. Ini coba kita hilangin dulu ya, ini kebanyakan. Kita buat aja ini nggak ada gitu, yang kita cari nggak ada. Ini kan kalau kita kosongkan di sini, ini kan artinya true ya, jadi yang kita cari nggak ada, jadi ditampilkan semua. Kita buat aja di sini garis apa gitu, dash gitu kan, kosong gitu kan. Nah di sini kita bisa lihat jelas. Nah, ini nggak ikut ya, ini nomor. Ini kolom 3, kolom 2, kolom 4, dan kolom 8 kan? Nah kita bisa ngeprint ya kan, ngeprint nama database-nya apa di kolom ini. Inilah berbahayanya SQL injection ini. Nama database-nya apa? Kita bisa menuliskan seperti database kan? Ini function ya, function. Nah kita bisa lihat nih, nama database-nya adalah perpustakaan ya kan? Kita bisa lihat juga usernya apa, misalnya user yang sedang menggunakan database ini, usernya apa kan? Ini root, oh ini bahaya nih kalau root, ini bahaya juga nih. Nah kita bisa buat juga version ya. Versi apa sih? Nah, ini MySQL-nya versi MariaDB ya, versi 10.1.35. Nah kita juga dapat melihat tabel-tabel apa saja yang ada pada database database perpustakaan tadi ya. Caranya seperti ini. Rule concat, ini fungsinya. Sekali lagi ini sintaks dari SQL sendiri ya. Makanya juga SQL injection ya, menyuntikkan query-query SQL pada web application. Kita bisa buat table name, dari mana? From information underscore schema the tables where apa? Table schema sama dengan database, atau bisa tulis perpustakaan pun bisa, perpustakaan seperti ini, perpustakaan sesuai dengan nama database-nya tadi ya. Karena nih, bentar nih, lihat nih, tabel-tabel apa saja yang ada pada database perpustakaan tadi. Ini ada tabel member, tabel buku, tabel member, tabel petugas, tabel pinjam. Wah, ini sangat berbahaya nih. Coba nih kita mau lihat petugas nih. Jangan ini admin nih. Kita bisa lihat kolom-kolom apa saja yang ada di situ. Ini tinggal kita ganti aja. Jadi column name ya kan? Ini information schema dot columns. Column. Ini jangan semua nih. Ini kayaknya semua nih. Ya. Ini kita tambah lagi. And table name sama dengan apa tadi nama tabelnya? Petugas. Nah, ini bahaya banget nih SQL injection nih. Yang ada tugas, nama petugas, ya kan? Jenis kelamin. Nah, ini username password nih. Coba nih, gimana sih cara ngedam ini? Kita mau lihat nih, apa sih isi username passwordnya? Kita bisa lihat. Caranya yaitu ini kita hapus, dan juga kita hapus nih. Nanti nggak usah lah. Ini kita buat
username, kan, koma, kan, password. Tapi ini nanti agak nggak berjarak ya, kita nggak tahu nanti. Kita buat ini aja deh. Oke, hex saja. 0 kali 20 3A 3A 20. Jadi ini memisahkan ya. 0 kali 20 itu maksudnya itu spasi, 3A itu titik 2 dan spasi lagi. Jadi tulisannya nanti seperti username spasi titik 2 spasi password, ya kan? From apa? From, kan? Apa nama tabelnya tadi? Petugas. Bentar. Boom. Oh, tengok nih. Lihatlah. Ini admin nih. Untung aja ini udah di hash. Tapi ini masih menggunakan MD5 ya. Algoritmanya. Ini udah ya ketinggalan zaman lah. Nggak usah dipakai lagi MD5 ini. Kita bisa menggunakan bcrypt ya. Supaya lebih aman. Karena ini MD5 ini gampang sekali di crack. Nah, tuliskan di Google aja misalnya MD5 crack, kan? Ini misalnya nih kita mau masuk ke admin ya kan. Ini kebetulan saya sudah tahu ya adminnya apa ya kan. Admin. Tinggal kita masukin aja ini username sama passwordnya ke admin misalnya. Ini kita belum tahu ya ini apa sih ini ya kan, kita belum tahu. Kita lihat dulu nih. Biasa saya gunain nih hashers.com. Nah, ini tinggal kita copyin aja nih. Nah, copyin, masukin ke sini, kan? Klik submit and search. Tuh, passwordnya admin. Found. Ya, tinggal masuk aja dengan username admin, password admin. Ini passwordnya lemah banget. Admin. Coba login dan boom, kita berhasil masuk. Oh, ini akibat dari SQL injection ini sangat berbahaya. Belum lagi upload shell backdoor ya. Ya, itu mungkin kita akan bahas di video berikutnya atau selanjutnya, video terpisah lah. Ya, demikianlah dulu ya SQL injection itu, bagaimana cara kerjanya, apa sih yang di belakangnya itu terjadi, dan bahayanya bisa masuk ke admin seperti ini, data-data petugas ya kan, data member kan, ini data buku bisa dihapus lagi. Kalau hackernya jahat bahaya nih. Mungkin ke depan kita akan melihat gimana cara mencegah SQL injection ini ya. Ya, untuk sementara sampai sini dulu. Demikian videonya. Saya Theo Zebua, T-Coder, sign out.